رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal hikam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin, para segenap jamaah mushola al-falah, khususnya para orang tua kami, para asatidz, para pengurus mushola, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan bersilaturahmi di Mushola Al-Falah, dan saya juga menyampaikan bahwa kedatangan atau kehadiran saya atas amanah dari Kanda Kiai Haji Muhammad Budi Santoso, karena memang beliau masih kurang sehat ya, masih belum pulih. Jadi saya diamanahkan untuk badalin atau untuk gantiin ya. Jadi yang namanya badalin ya pasti kan antikan yang digantiin ya. Jadi kalau nanti ada penjelasan atau keterangan yang kurang tepat, kurang lengkap, ya mohon nanti dimaklumi ya. Dan insya Allah untuk kesempatan yang diberikan untuk saya ini, kita akan ngaji bareng tentang kitab Nashaihul Ibad. Pernah dengar Pak? Pernah ya? Udah pernah ngaji ini? Udah pernah ngaji Nashaihul Ibad? Belum ya? Nah, kalau Kiai kan ngajinya Fathul Qorib ya? Fikih ya. Nah kalau ini lebih kepada tasawuf, ada tauhid ya. Nah kitab Nashaihul Ibad ini dikarang oleh ulama Nusantara, tepatnya ulama dari Banten yang kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Jadi memang salah satu pesan kiai-kiai kami di pondok ya, besok kalau udah lulus dari pondok kemudian ngaji sama masyarakat, jangan sampai ninggalin kitab-kitab karyanya Syekh Nawawi Banten ya. Makanya hampir mayoritas di pesantren-pesantren Indonesia itu belajar dan mengkaji kitab-kitabnya Syekh Nawawi Banten ya. Kitabnya ada 115 Pak, karangannya beliau ya gitu. Jadi salah satu ulama yang perlu kita banggakan itu ulama Nusantara yang ada di Banten, Syekh Nawawi, yang hidup pada tahun 1813 Masehi, kemudian wafat 1897 Masehi ya. Udah lahir belum? Abad ke-18 kali udah ya. Abad ke-18 ya. Nah, beliau masih putranya siapa?
yang dari Banten? Sultan apa? Hasanuddin, ya. Sultan Hasanuddin itu jadi raja di Banten, punya putra namanya Syekh Nawawi. Nah, Sultan Hasanuddin punya bapak namanya Syarif Hidayatul atau Sunan Gunung Jati. Itu masih keturunannya, ya. Kalau keturunannya Syekh Nawawi yang masih hidup siapa? Mantan wakil presiden, ya, Kiai Ma'ruf Amin. Itu masih keturunannya Syekh Nawawi Banten, ya. Nah, makanya banyak kitab-kitabnya Syekh Nawawi itu dikaji bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Mesir, ya. Di luar negeri sana banyak yang ngaji kitab-kitab beliau, ya. Nah, ini saya ngaji di sini pengen baca kitab Nashoihul Ibad, salah satu karangannya Syekh Nawawi Banten, ya. Jadi kalau kita mendengar Syekh Nawawi, ya berarti orang Banten. Kalau Imam Nawawi berarti orang sana, Timur Tengah. Itu sama-sama Nawawinya, ya, sama-sama pinternya, sama-sama luar biasanya, ya. Kalau Imam Nawawi berarti Nawawi sana. Kalau Syekh Nawawi berarti Banten, ya. Kalau Syekh berarti Banten, kalau Imam berarti sana, ya, Imam Nawawi. Nah, kita mulai ke muqaddimah dari pembacaan kitab Nashoihul Ibad, ya. Kalau Mas saya udah kenal kan, ya? Belum kenal? Oh iya, dari tadi ngomong gak ada yang kenal sama saya berarti ini. Ya salam. Ya, nama saya Kiki Muntaha, ya. Saya kebetulan adik pondok, adik kelasnya Kiai Budi 1 tahun. Beliau masuk pesantren kalau nggak salah tahun 93. Saya masuk pesantren 94, ya. Beliau lulus tahun 2001, kalau saya 2002, ya, dari pesantren, ya. Nah, itu beda satu angkatan, adik kelas saya, ya, adik kelas, sama-sama di Kudus, di Musjiki Ma'had Ulumis Syariah Yanbul Quran Kudus, ya. Sama, beliau juga dari masih MPTS atau persiapan. Kalau di Kudus itu santri Jabodetabek, ya. Kalau mau mondok di Kudus wajib persiapan 2 tahun, ya. Misalnya saya lulus SD nggak langsung ke SMP, harus persiapan dulu 2 tahun, ya. Nah, di kelas persiapan ini yang belajarnya banyak ilmu alat, banyak iqlal, i'rab, nahwu, shorof, pokoknya ilmu-ilmu yang nggak pernah saya kenal di Bekasi dulu, ya. Nah, di sana dipelajarin selama 2 tahun, ya. Baru kalau udah MPTS lanjut ke MTS 3 tahun, Aliyah 3 tahun. Nah, baru setelah itu saya lulus, saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah atau di Ciputat, ya. Dulu namanya apa? IAIN. Ada ini alumni IAIN? Iya, ada. Oh iya, ya. Berarti tua. Nah, kalau alumni IAIN berarti udah tua, iya kan? Lah, kalau saya kan UIN, udah universitas, ya. Saya masuk, alhamdulillah pertama kali jadi UIN itu saya masuk, ya. Sebelum saya itu udah masih IAIN, ya. Nah, kalau saya udah UIN, Universitas Islam Negeri, ya. Kebetulan saya di UIN ngambil jurusan Dirosat Islamiyah atau FDI kalau zaman sekarang disebutnya, ya. Nah, habis kuliah kemudian saya ngajar tahun 2007 itu di Gema Nurani. Kenal Gema Nurani? Nah, ya, Gema Nurani itu yang mau ke PUP. Nah, yang depan yang udah kelihatan banget itu gedung sekolahnya warna hijau, ya, dekat pangkalan KWK
31 ya. Kalau orang kata orang POP yang macet itu di situ katanya ya. Nah, itu di Gema Nurani saya dari tahun 2007 ya sampai 2021. Iya, 15 tahun di Gema Nurani. Dari mulai jadi guru, wali kelas, kesiswaan sampai kepala sekolah. Saya kepala sekolah di Gema Nurani itu hampir 7 tahun. Ya, nah setelah dari kepala sekolah di Gema Nurani, karena pondok pesantren ini mau dioperasionalkan, ya saya izin dari Gema Nurani. Ya, sekarang berkhidmat di pondok pesantren Ruhul Bayan Bekasi Indonesia. Ya, selain ngajar juga jadi kepala sekolah. Ya, nah itu di di Gema Nurani dan di Ruhul Bayan. Saya tinggal di Kaliabang Duku. Tahu Kaliabang Duku? Tahu Kaliabang Duku ya. Nah, Kaliabang Duku, saya tinggal di sana. Saya ponakannya Engkong Ngaji Saih Romli. Kenal Engkong Ngaji Saih? Kagak kenal ya. Kalau itu bisa kenal ya. Nah, saya emang orang situ asli ya. Nah, jadi orang Kaliabang Duku dan sekarang tugas di Ruhul Bayan Bekasi Indonesia ya. Udah kenalnya gitu doang kan ya? Udah nggak ada lagi ya. Masa ada mau nyanyi status ya? Ya. Ah? Ya, batu. Ada yang nanyain batu. Ya. Alhamdulillah ya, itu sekedar informasi ya. Anak saya ada 3, yang paling besar kelas SMP di Ruhul Bayan Bekasi Indonesia ya, itu anak pertama. Anak yang kedua kelas 4, anak yang ketiga masih TK ya. Dah, istri 1, anak 3 ya. Kayaknya pengen banget dijelasin yang itu ya. Masih muda banget. Masih muda. Kalau saya lepas PC saya ketahuan Kom. Ini karena pakai PC aja nggak ketahuan. Kalau dilepas sama kita satu angkatan. Ya, ini karena PC-nya nggak dilepas aja ya. Ya seusia Kiai Budi beda dikit ya, lebih senior beliau ya. Umur 40 ada? Lebih. 40. Kiai Budi emang nggak ada 40 kan lebih ya. Beda dikit sama beliau ya. Ya pokoknya kalau umur udah banyak ya, udah banyak nggak bisa dibohongin itu ya. Kalau udah mulai asam urat, udah mulai kolesterol, udah berarti tua ya kan. Ini udah ada yang kayak kolesterol gitu udah kan ya. Ya sama CS berarti kita ya, berarti udah sama ya. Jangan bilang muda, udah kalau udah kolesterol asam urat ya udah berarti usianya udah banyak ya gitu ya. Baik, itu sekilas perkenalan saya ya. Mari sama-sama kita baca kitab Nashihul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya milik Allah. Alladzi, yang ja'ala, yang menjadikan al-ilma, yaitu ilmu, arfa'as soffat, yaitu tinggi-tingginya sifat, al-kamaliyati, yang sempurna. Jadi Allah lah yang menjadikan manusia itu memiliki sempurna dengan menjadikan dia memiliki ilmu. Kalau kita mau di masyarakat terhormat ya, dihormati, ya harus pinter ya. Di mana-mana juga begitu, orang pinter pasti dihormati ya. Makanya kata Allah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Ada 2 hal kalau kamu mau diangkat derajatnya ya. Ini baik derajat di dunia maupun di akhirat. Cuma doang kita yang kita butuhin kalau kita mau derajat kita ditinggiin sama Allah ya. Bukan punya kontrakan, bukan
Ya, dua. Yang pertama beriman dan yang kedua berilmu. Ya, makanya pasti seorang kiai dimanapun sama santrinya udah belajar yang benar. Ya, kalau ada ilmunya mah nggak mungkin di masyarakat nggak kepake, pasti kepake. Ya, orang cuma pinter alif bata aja juga kalau barokah kepake, Pak. Ya, lah itu banyak santri-santri itu di pondok cuma bisa baca abatasa, baca Al-Quran juga belum terlalu bagus banget, tapi barokah ya di masyarakat dipakai. Ya, tapi juga ada sebaliknya. Ada yang pinter banget di masyarakat kagak ngajar, kagak ngapa-ngapain, ya malah kerja di pabrik, ya. Nah ilmunya kadang-kadang kurang dimanfaatkan, kurang barokah, ya. Tapi dasarnya bahwa semua manusia yang berilmu itu Allah akan tingkatkan, naikkan derajatnya. Makanya kalau prinsip orang Betawi jadi orang tua, gua biarin tong begini hidup gua jadi orang tua, yang penting lu harus kuliah, harus mondok, gitu kan Pak ya? Lah iya, gua kagak bisa ngaji, lu harus hafal Quran, ya. Lah banyak yang begitu. Orang yang anaknya jadi penghafal Quran padahal orang tuanya kagak bisa ngaji. Banyak nggak? Banyak orang pondok ungu banyak begitu mondokin anaknya, ya kan? Padahal bapaknya nggak bisa ngaji. Karena tahu bapaknya bisa ngaji, anaknya disuruh ngaji biar bisa ngaji, biar hafal Quran. Ya jangan sampai bapaknya kagak bisa ngaji, engkong kagak bisa ngaji, sampai anak cucu kagak bisa ngaji, ya. Nah itu naudzubillah min dzalik, ya. Nah, makanya kita sebagai orang tua prinsipnya begitu, Pak. Siapapun pasti ngajarin begitu, ya. Biar kata kita orang tua kagak gablek ngaji, baca Al-Fatihah masih belepotan, ya kan? Bapak kalau di sini masih ngaji gini ya, Quran, abatasa gitu, enggak kan ya? Ada yang masih ngaji gitu. Ya. Tapi rata-rata kan pada malu. Ya kan kagak ngaji, ya milian ngaji enakan begini, dengerin doang. Ya kan ngaji suruh baca gini, alif bata, alif lam mim, Al-Fatihah, pada mundur, Pak. Ya, kagak rame itu pengajian yang begitu. Ya ngapa? Malu karena ngerasa ya udah tua gitu kan, masih belajar abatasa gitu ya. Tapi harusnya kagak malu, Pak. Ya nggak malu selama kita masih ada kemauan, ya. Pokoknya terus belajar. Ya, apalagi kita yang ngerasa emang udah tua ya harus belajar, ya. Karena bagaimanapun ya satu, Al-Fatihah emang penting buat kita. Ya, sholat kagak baca Al-Fatihah enggak sah. Coba Pak, ada dua bacaan dalam sholat yang wajib kita baca, apa aja? Al-Fatihah sama apa? Krik-krik. Apa? Hah? Keadaan. Kan kita wajib sholat, kan sholat itu wajib ya. Dari mulai Allahu Akbar, ini wajib nggak? Wajib. Baca Allahu Akbar wajib? Hah? Lah, ayo. Terus pas baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, wajib nggak? Hah? Wajib nggak? Berarti kalau baca nggak apa-apa? Hah? Nggak apa-apa? Nggak benar, nggak apa-apa, ya. Kalau nggak baca itu karena nggak wajib, nggak apa-apa. Sholatnya sah apa nggak? Sah, ya. Nah itu namanya bacaan sunnah. Wah, muridnya kayak Budi baca Fathul Qorib mah udah pintar. Terus ini kan malu entar ditanya, ya. Nah setelah baca Allahu Akbar kabira, baca Al-Fatihah, wajib nggak? Wajib. Makanya kalau ada orang baca Al-Fatihahnya salah, berarti sholatnya enggak sah. Ya coba kita cek, Bapak bacaan Al-Fatihah masih benar apa salah? Takut kan? Iya, nggak salah, coba nih ya. Sekali-kali tuh, misalnya tuh ya ayahnya Edan, tes sama Edan baca Al-Fatihah benar apa kagak? Ya, tes sama anak yang mondok di Ruby, ya tolong apa? Simakin baca Al-Fatihah gua.
Ya, kalau rubi pokoknya Pak, ya, sebelum belajar yang lain Al-Fatihah dulu. Ya, kalau Al-Fatihahnya udah bagus, udah benar baru belajar yang lain. Baru benar-benar baca apa a, ba, ta. Tapi Al-Fatihahnya wajib. Kenapa? Karena itu wajib ketika sholat. Lah kalau kita kan ya, yang penting gua sholat, baca Al-Fatihah. Tapi baca Al-Fatihahnya belum tentu benar. Ya, karena sedikit aja salah itu kadang-kadang bisa mempengaruhi maknanya Pak. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya iyyaka ditasdid apa enggak? Ditasdid. Berarti yang bacanya bagaimana? Coba 1 2 3. Iya. Nah, iya enggak boleh. Iya, enggak boleh. Ya, berarti itu enggak ditasdid. Karena kalau iya-nya itu enggak ditasdid, artinya berubah, Pak. Kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah saya menyembah. Tapi kalau enggak ditasdid, iyyaka na'budu, kepada bintang atau kepada matahari lah kami menyembah. Berubah enggak artinya? Fatal enggak? Fatal. Yang harusnya hanya kepadamu Allah saya menyembah, ini berubah jadi hanya kepada matahari, hanya kepada bintang saya nyembah. Tuh, makanya ya baca Al-Fatihahnya harus benar gitu lah. Untungnya punya anak bisa membaca Quran, hafal Quran, selain bisa membantu kita ngelurusin bacaan Al-Fatihah, juga menjadi investasi akhirat kita yang luar biasa ya. Seneng Pak kalau ada orang tua punya anak bisa ngaji, bisa hafal Quran. Itu orang tua kagak senengnya, mungkin sekarang biasa aja senengnya. Tapi kalau nanti di akhirat itu orang tuanya kaget Pak, pahalanya banyak banget. Ini pahala gue banyak banget dari mana? Ternyata anaknya bisa baca Quran, bisa hafal Quran. Lah yang paling bisa membantu nanti di antara anak atau saudara kita, yaitu anak kita yang hafal Quran. Ya, bahkan diceritakan kalau nanti di akhirat itu misalnya kita alhamdulillah dianugerahi Allah masuk surga nih. Ya, amin gitu. Masuk surga, ya. Masuk surga nanti anak kita hafal Quran, kita nggak hafal Quran. Ya, emang dasar kita dari zaman masih kecil ngajinya malas gitu, baru tahu pentingnya baca Quran pas udah punya anak ya. Jadi baca Qurannya masih luar biasa banyak kurangnya, boro-boro ngapalin Quran ya. Nah ntar di akhirat di surga itu surganya anak kita kategorinya VVIP Pak. Kelas berat udah Pak ya, VVIP, wah ya luar biasa. Kita di kelas apa? Ekonomi, ya. Babanya di kelas ekonomi, anaknya di kelas VVIP. Tapi itu nanti anak kita disuruh malaikat, Tom. Ono, baba lu di bawah surganya, jemput, ajak ikut sama lu sono. Itu akhirnya anak kita antar turun, nyamperin baba kita, ya. Mbak, lah siapa tamu lu? Lah saya ini. Iya lo kagak kenal. Lah ngapain? Lah Bapak di sini surganya. Lah iya, ini gue udah enak banget toh. Jangan ya. Ngapa? Ya saya disuruh ngajak Bapak ke surga yang kayak saya. VVIP. Wah, lebih keren, Pak. Diajak orang tuanya, ya. Lah itu nanti begitu, Pak. Ya. Bagaimana anak yang hafal Quran nolongin bantuin kita di akhirat ya. Makanya seneng kalau punya anak bisa ngaji, apalagi bisa hafal Quran ya. Termasuk ini Pak, wasiatnya Mbah Hamid Pasuruan. Kenal nggak? Kenalan di mana? Nganggut aja. Orang mana itu? Daerah mana? Pasuruan daerah mana? Pasuruan. Daerah Jawa Timur ya. Nah, itu pernah ziarah ke sana kan ya? Iya kan ya? Iya, ziarah sama Kiai Budi kan ke Pasuruan juga kan pernah.
Nah, itu Mbah Hamid Pasuruan kan sering didatengin masyarakat ya, didatengin, kemudian banyak yang minta nasihat. Salah satu nasihat beliau, apalagi ama orang-orang tua yang kayak ini dah, atau pada tua-tua ya kan, apa nasihatnya? Ngapalin Quran. Udah tua disuruh ngapalin Quran. Kalau logika kita kan berontak, udah tua ngapalin Quran ya elah. Mata udah pakai kacamata, udah ngeliat huruf udah kagak dianta ya kan, gini entar dideketin entar diginiin ya kan. Ibaratnya kalau kita berpikir udah tua ngapain ngapalin Quran, tapi apa kata beliau? Hafalin Quran. Beliau kagak nyuruh sampai selesai 30 juz karena mungkin ya udah tua, kayaknya menuju 30 juz kebanyakan nggak mungkinnya ya kan, karena udah tua. Tapi yang beliau harapkan adalah karena kamu udah tua, bapak udah tua, nanti ketika bapak dipanggil oleh Allah, itu posisi bapak sedang ngapalin Quran ya kan. Jadi sekalipun cuma dapat 3 surat ya, jangan sampai Al-Ikhlas mulu. Nah, yang kelas doang 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Fatihah sama Al-Falaq, jangan ya. Saya yakin lebih dari itu bisa. Ya, minimal juz 30 ya kan? Ya, juz 30 tuh, pelan-pelan ya. Engkom nih kalau lagi nyantai di rumah, misalnya belum hafal surat apa, An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, udah 1 ayat kayaknya susah banget, udah sehari seayat ya kan. Kalau misalnya 30 hari 30 ayat. Lah itu yang diharapkan oleh beliau. Jangan-jangan nanti pas kita udah kagak ada dipanggil sama Allah, berharap status kita sedang apa? Ngapalin, bukan cuma baca, lagi ngapain? Ngapalin Quran. Karena yang disebut orang penghafal Quran bukan hanya yang hafal 30 juz, Pak. Sekalipun kita baru hafal juz 30, itu kalau udah meninggal tetap bisa dikatakan penghafal Quran. Makanya hafal dikit-dikit ya. Al-Kautsar tuh pendek banget. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat andalan kalau lagi sholat taraweh ya kan, yang pendek-pendek itu ya. Lah itu diapalin. Jadi gunain sekalipun kita udah tua, nggak ada kata menyerah sama Quran ya. Itu Pak, istrinya Kiai kami Romo Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, itu ketika sakit, ketika masa tuanya itu dipangkeng Pak, itu sambil ngapalin Quran. Tetap tahu pangkeng? Ya akhirnya kagak tahu. Pangkeng kagak tahu, saya pulang. Kayak ngaji di Jawa, pangkeng kagak tahu ya. Itu di pangkeng itu megang Quran sambil ngapain? Ngapalin Quran tetap ya, ngapalin Quran. Padahal udah tua, Pak. Sampai beliau wafat itu kondisinya masih tetap ngapalin Quran. Itu istrinya Mbah Arwani Amin ya. Lah kita juga berharap begitu, Pak. Udah tua jangan dipegang handphone mulu. Masih begitu kadang-kadang? Enggak kan ya? Iya, manggut engkong, bener. Ya. Ya. Jangan kalau udah tua malu megang handphone mulu. Emang masih check out di Shopee ya. Kalau yang masih muda-muda wajar masih check out di Shopee ya kan. Ya kalau udah sepuh-sepuh, umur udah 60 tahun masih check out aja, jangan ya. Megang Quran pelan-pelan, Quran itu dihafalin ya kan. Al-Fatihah, kira-kira saya udah umur 60-70 tahun ini berapa surat yang udah saya hafal, tinggal nambahin dikit-dikit ya. Itu tadi harapannya kalau kita udah kagak ada umur, posisi dan kondisi kita lagi ngapalin Quran. Sanggup begitu? Nah, besok kalau kita ngaji lagi saya tes ya berapa surat, berapa ayat nih dapatnya. Ya kan? Ya tes satu-satu. Bapak selama 1 minggu berapa dapatnya gitu. Biar ketahuan, biar danta. Jangan ngaji pura-pura iya doang. Ngaji iya doang, besok agak didengar udah hilang semuanya. Tadi suruh ngapalin Quran, bodoh biarin lah. Gitu. Jangan ya. Lah itu ya, minimal ada semangat buat
tetap baca, apalagi ngapalin Quran. Jadi semangatnya jangan kalah sama yang masih kecil-kecil ya. Di pondok pesantren banyak udah yang pada hafal 10 juz, 11 juz ya. Lah kita jangan mau kalah. Itu tadi harapannya biar kita wafat dalam keadaan menghafal Quran ya. Lah ini keistimewaan orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, dan saya bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, wahdahu hanya Allah saja, la syarikalah tidak ada sekutu baginya ya. Kita kagak boleh Pak menyekutukan Allah, atau musyrik itu menyekutukan. Ada yang namanya syirik akbar, ada yang syirik asgor. Kalau akbar kayaknya kita naudzubillah min dzalik, kayaknya nggak ada yang orang syirik akbar di sini, nggak ada. Musyrik benar-benar musyrik nggak ada. Ngapain? Nyembah berhala. Nggak ada kan ya nyembah berhala di sini. Nyembah pohon ada? Kali ada. Soalnya zaman dulu kan ada nyembah pohon orang kampung kita. Iya kan? Iya. Dulu di kampung saya ada Pak, namanya pohon kresek. Itu pohon gede banget Pak. Zaman saya masih kecil itu banyak nenek-nenek pada naruh ancak. Tahu ancak? Iya, ancak. Padahal makanannya enak banget. Dan dia naruh lah, saya makannya dari belakang pohon saya ambilin. Lah namanya enak ya. Lah itu dibuat sesajen, naruh ancak ya. Alhamdulillah sekarang pohon udah kena petir, tumbang. Jadi udah nggak ada lagi yang naruh ancak begitu ya. Nah, kalau zaman dulu ada itu masih ya. Nah, itu namanya syirik akbar, syirik besar ya. Nah, kalau syirik yang kecil namanya syirik asgor. Ya kayak kita nih banyak ternyata bisa jadi yang melakukan syirik asgor. Ngapain? Ngaji gara-gara dilihat sama ketua DKM ya kan, gara-gara misalnya infak biar kelihatan keren. Nah itu namanya syirik asgor. Karena pada zaman Nabi itu ada ya, sahabat curhat sama Nabi, ya Rasul, saya suka sedekah, tapi saya juga suka kalau dipuji, diagulin, saya seneng. Wih keren banget dia sedekahnya gede ya. Lalu itu sahabat ada yang nanya begitu, bagaimana ya Rasul, kalau saya suka sedekah, yang pertama saya memang benar-benar pengen dapat pahala dari Allah. Yang kedua saya pengen diagul sama orang pondok ungu misalnya, itu bagaimana? Maka kata Nabi di salah satu hadis qudsinya, Allah berfirman, ana khairu syarikin, kata Allah, saya adalah sekutu yang terbaik. Tidak ada yang bisa mensekutukan saya. Kalau ada orang yang bersekutu kepada saya dengan yang lain, maka dia akan hanya mendapatkan yang dia sekutukan itu. Jadi nggak dapat apa-apa Pak. Ya, pahalanya kagak dapat. Karena dia sudah syirik, sudah menyekutukan Allah. Ya, jadi sebanyak apapun ya pahala kita, ya kalau kita tadi itu syirik menyekutukan Allah, ya nggak ada nilainya Pak. Yang ngaji udah capek-capek karena ada hal lain, ya tidak ada nilainya ya. Makanya kalau kayak gitu emang butuh latihan ya, butuh proses ya. Jangan nyampe besok gua kagak ngaji, kenapa? Wah kagak dapat pahala ya. Ngapa emang lah, gua ngajinya nggak karena Allah doang, gara pengen ini pengen itu ya. Jangan ya, tetap ngaji bismillah ya. Kalau nanti akhirnya Allah memang tidak kasih pahala, paling tidak saya sudah ngaji ya. Nah gitu ya, dilatih pelan-pelan. Wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa, alladzi Allah yang khassa, yang mengistimewakan, man syaa orang yang dihendaki Allah, min ibadihi yaitu dari hamba-hambanya Allah, bil ma'athir hikamiyati,
dengan pengetahuan kebijakan. Jadi Allah lah yang mengistimewakan siapapun yang Allah kehendaki, Pak. Itu hak prerogatif Allah, Pak. Ya. Kenapa kok yang jadi nabi akhir zaman, nabi terakhir, orang yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad? Kenapa, Pak? Ya itu udah kehendak Allah. Kita nggak protes, kenapa aja kagak gua? Ya jangan, enak aja ya. Emang Bapak Allah ya. Udah kalau udah bagian, kok itu dia enak banget ya. Udah jadi kiai, anaknya hafal Quran, bininya soleha, duitnya banyak, kagak ada cobaannya gitu. Itu udah kehendak Allah ya. Nah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Bagian Allah yang milih mana hambanya yang memang diberikan keistimewaan. Nah itu terserah Allah ya. Lah kita tidak bisa memilih, kita hanya bisa berusaha, berikhtiar ya. Nah, sekarang juga udah bersyukur alhamdulillah ya kan, bisa sholat, bisa ngaji ya kan, karena kata Nabi Muhammad pesannya ke sahabat Ali, ya Ali, min karomatil mukmin, salah satu keramatnya orang beriman itu ada 3 ya. Yang pertama zaujah muwafiqah. Udah pada berkeluarga semuanya kan ya? Udah pada punya istri semuanya? Apa masih ada yang jomblo? Enggak ada. Yang pertama nih keramatnya orang beriman yang nomor 1, punya bini yang nurut. Ya katanya kayaknya bukan gua ini ya. Ya kan? Ya. Bininya pada nurut enggak ini? Nurut apa enggak? Oh iya terus aja. Ya. Kayaknya mah kagak. Ya, itu Pak, kalau kita punya bini nurut, Masya Allah, itu jadi kemuliaan orang beriman. Salah satu keistimewaan kita itu, Pak. Makanya itu dirawat bini yang begitu, Pak. Kalau bini yang cerewet gimana? Lah rawat juga, ya. Barangkali kalau tadi itu keramatnya orang beriman, kalau Bapak punya bini cerewet tapi Bapak sabar, itu di Bapak calon wali berarti. Beneran, Pak. Iya, makanya kalau punya bini cerewet itu luar biasa, Pak. Itu istri pilihan bener-bener dari Allah. Iya kan, punya bini beneran. Makanya kalau bini yang cerewet itu kalau bisa diapain? Diremos. Diawetin ya, jangan dikemana-mana ini tuh bini yang begitu ya, yang modelan cerewet itu sama laki galakan, itu cakep itu bini kayak gitu ya. Itu harus dirawat, harus diawetin ya. Jangan dikit-dikit bini galak sama kita, ya udahlah sono pulang lo sama orang tua lo gitu, jangan ya. Justru banyak orang yang jadi wali gara-gara punya bini cerewet. Lu bagus, ini kedengeran nggak keluar? Ya berarti ntar bininya nih ya. Bininya alhamdulillah gua ada yang belain katanya. Ya. Lah Bapak harus praktekin, Pak, ilmu kayak gini praktekin. Jangan di ngaji doang, tapi di rumah nggak dipraktekin. Makanya kalau bini cerewet jangan marah. Umar, Pak, setan aja kan takut sama Umar, ya kan? Setan itu, Pak, ngintilin kagak berani. Lah kalau kita kan setan di mana aja banyak. Sini. Ya kan? Jangan bukan cuma di belakang, di depan, di samping, kanan, kiri, di atas, di bawah, setan banyak banget. Lah kalau Umar ngintilin aja setan takut, Pak. Bayangin coba Umar, bagaimana itu? Luar biasa, Pak. Ya. Orang kalau udah sama Umar takut banget, ya. Bahkan nih, Pak, pernah ya di majelis taklim ibu-ibu, kalau di hadis namanya Nisaul Ansor, kaum perempuannya kaum Ansor, itu Nabi punya majelis tersendiri sama ibu-ibu ya. Itu namanya ibu-ibu zaman dulu sama sekarang hampir sama, Pak. Ada yang pakai jilbabnya rapet, ada yang pakai jilbabnya cuma begini doang ya, kagak enggak ketutup, enggak rapi. Itu di depan Nabi, Pak. Di depan Nabi begitu pakai jilbabnya, jilbab modern ya kan gitu. Tiba-tiba Umar datang ke majelisnya Nabi. Itu wadon yang tadi pakai jilbab langsung dirapin, Pak. Langsung cepet-cepet dirapin. Wah, ada Umar gitu. Lah sama Nabi kagak takut, sama Umar takut.
Bayangin coba. Ya udah habis ya udah. Udahlah. Waktunya udah nyampe Isya kan. Lah saya perjanjiannya kalau udah Isya udah sama Kiai. Lanjut lagi ntar pertemuan berikutnya. Iya kan? Nah iya, itu kita nyampe Umar. Umarnya nanggung. Apa lagi? Nah, nyampe Umar aja ya. Nah, Umar datang itu tadi perempuan yang tadi pakai jilbab kagak rapi, cepat-cepat benerin jilbabnya. Gitu. Ada Umar takut gitu kan. Lah aslinya kata Umar, kalian memang laknat katanya gitu. Dimarah-marahin, Pak. Kamu di depan Nabi kagak malu, tapi sama saya takut gitu. Lah kan luar biasa. Nabi mah gini-gini dong. Ya Allah gitu kan. Ya. Kenapa kamu begitu? Kalau kata Nisaul Ansor, kamu galak, Nabi mah baik gitu. Coba. Kalau kamu galak, Nabi baik. Ya, makanya sama Nabi dia santai-santai aja gitu ya. Karena kalau Nabi memang tidak enggak seperangkainya si Umar gitu. Lah itu Umar, Masya Allah tegasnya luar biasa Pak ya. Sampai tegasnya itu namanya setan. Aisyah juga sama Pak ya. Aisyah juga kalau dengar nama Umar itu udah takut juga ya, takut diingetin ya, luar biasa. Nah itu kisah ketegesannya sahabat Umar bin Khattab. Tapi setegas-tegasnya itu Pak, ada sahabatnya mau curhat tentang bininya yang galak ya. Bini gaya saya galak banget Umar, ya Allah cerewet banget, saya kagak punya kerjaan dia marah, saya kagak pulang dia marah mulu itu bini misalnya. Curhat ke sahabat Umar, datanglah itu dia. Belum cerita, belum ngomong, Umar lagi dimarah-marahin sama bininya. Umar lagi dimarah-marahin. Wah. Udah selesai dimarah-marahin sama bininya, baru dah tuh Umar nemuin tamunya. Ngapain kamu kemari? Kagak jadi Umar. Akhirnya itu orang pulang lagi. Kagak jadi curhat. Lah ngapain saya curhat sama orang yang dia juga dimarahin bininya? Dia lebih sadis dimarahin sama bininya gitu. Ngapain lagi saya mau curhat? Akhirnya enggak jadi. Lah Umar menjadi orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya gara-gara sabar punya bini cerewet. Makanya yang sekarang punya bini cerewet, alhamdulillah. Itu namanya keramatnya wali. Bener Pak. Tapi kalau kita punya bini cuman punya bini tadi yang nurut juga keramat. Tapi keramatnya orang beriman. Karomatul mukmin itu ada 3. Keramatnya orang beriman ada 3. Yang pertama, zaujatun muwafiqah, punya bini yang nurut. Jadi punya bini cerewet, alhamdulillah. Punya bini nurut, alhamdulillah. Apalagi kalau digabungin, yang satu cerewet, yang satu yang satu cerewet, yang satu nurut. Nah, ada yang mau begitu? Nah, ya. Wallahu alam bishawab. Udah doa ya? Apa? Bini cerewet nyebelin. Ya iya, bininya cerewet jangan nyebelin. Cuma kalau kita kagak marah jadi kagak nyebelin. Ya kan jadi enak, ya. Pahalanya banyak gitu, ya. Saya kalau dengerin cerita bini cerewet, alhamdulillah jadinya apa emang? Jadi tenangan dikit, namanya kita ada temennya gitu. Iya kan? Ternyata zaman dulu orang hebat bininya cerewet-cerewet. Lah jarang diceritain aja ya kan? Makanya kalau kita punya bini cerewet, alhamdulillah. Ya mungkin jalan saya jadi wali. Ya, wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa kafi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li
jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dzakirna mimma nasina warzuqna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.